أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang as-sunanul yaumiyah, sunnah-sunnah harian yang telah kita bahas pertemuan yang pertama, yaitu tentang sunnah apa saja yang dilakukan setelah bangun tidur malam. Kemudian yang kedua pada malam hari ini adalah setelah seorang itu bangun dari tidurnya kemudian melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW, maka yang kedua adalah al-qiyamu lil-laili wal-witru. Al-qiyamu lil-laili wal-witri, ya, bangun malam, ya, bangun untuk salat malam dan witir. Wa fihi iddatu a'malin hiya min hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalamnya terdapat beberapa amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang qiyam al-lail, yaitu salat malam, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah salat witir. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan salat malam termasuk juga salat witir di dalamnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syaraful mu'min fi qiyamil lail, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kemuliaan seorang muslim itu adalah pada qiyamul lailnya. Jadi sungguh orang yang senantiasa untuk bangun malam, salat malam, tentu dia termasuk orang yang mulia. Kemudian juga fa innahu da'bus salihin. Sungguh qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Kebiasaan orang-orang saleh. Jadi di antara barometer kesolehan seseorang itu adalah dengan salat malam atau salat witir. Para muslim dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya orang yang senantiasa meninggalkan salat witir maka persaksiannya ditolak. Saksi untuk pernikahan seseorang tertolak, saksi untuk suatu perbuatan atau ketika di mahkamah pengadilan, ya, itu juga tertolak. Jadi persaksiannya tertolak orang yang senantiasa meninggalkan salat witir, karena sangat-sangat ditekankan bahwasanya salat malam inilah salat yang paling utama setelah salat fardu. Emang berat, sangat-sangat berat sekali untuk melakukan salat malam ini, karena keutamaannya sangat besar. Semakin besar keutamaan sebuah amalan, maka semakin berat untuk kita lakukan. Para muslim dan muslimah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di antara yang dijelaskan oleh para ulama agar kita senantiasa untuk bangun salat malam, yang pertama adalah tidurlah di awal-awal malam, yaitu setelah salat isya. Jika tidak ada kebutuhan yang lain, maka tidurlah di awal malam. Isya ini akan membantu dia untuk salat malam. Kemudian yang kedua adalah lakukanlah amalan-amalan sebelum tidur. Amalan-amalan sebelum tidur yaitu berwudu, kemudian membaca
ayat kursi, kemudian membaca trikul, ya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan ke tangannya, kemudian dihapus atau diusapkan ke seluruh badannya, ya. Kemudian ketika dia tidur, niatkan untuk sholat malam. Niatkan untuk sholat malam. Seseorang yang selalu meniatkan sholat malam, dan ini sudah kita bahas di Syarah Arba'in Nawawi, hadis yang pertama. Jadi seorang yang senantiasa ingin sholat malam dalam hatinya ketika mau tidur, ya, namun qadarullah dia luput dari sholat malam, namun niatnya dicatat pahala sholat malam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muslim dan musliman hormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan salat malam, yang pertama adalah minas sunnati ay yusalliya salatal laili fi waqtiha al-afdali. Di antara sunnah dalam salat malam ini adalah hendaklah salat malam itu dilakukan di waktu yang paling utama. Di waktu yang paling utama. Jadi salat malam yang paling utama adalah dilakukan di waktu yang paling utama. Ya. Fa in qila, jika dikatakan ma afdalu waqtin li salatil laili, apa sih, ya, waktu yang paling afdal untuk salat malam? Kapankah waktu salat malam yang paling utama dilakukan? Fal jawabu, maka jawabannya, ma'lumun anna waqta salatil witri yabtadi'u min ba'di salatil isya'i ila tulu'il fajri, wa alaihi fa salatul witri mahalluha ma baina salatil isya'i wal fajri. Maka telah diketahui bahwasanya waktu salat witir, salat malam itu dimulai setelah isya, setelah ba'diyah isya, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar, ya, sampai terbitnya fajar, itu salat subuh, masuk salat subuh. Wa alaihi fa salatul witri, maka salatul witri, salat witir. Jadi salat witir itu juga tempatnya antara isya, ya, di antara setelah isya dan sampai salat fajar. Maka dari sinilah boleh seseorang untuk salat malam, ya, salat malam setelah dia ba'diyatul isya, setelah ba'da isya, ya, dia lakukan salat malam dengan witirnya, boleh, ya, seperti salat tarawih, seperti itu, tidak mengapa, ya, jika dia khawatir nantinya tidak bangun di sepertiga malam misalnya, ya. Jadi dibolehkan, namun tidak dinamakan tahajud pada saat itu, ya, karena hanya dinamakan salat malam, ya. Kenapa salat malam itu dinamakan tahajud? Karena salat malam itu dilakukan setelah tidur. Salat malam yang dilakukan setelah tidur, maka itu namanya tahajud. Nah. Kemudian hadisnya, ya, tentang hal ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat min kulli al-laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila as-sahari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada setiap malam, ya, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai salat malamnya, ya, pada awal malam setelah isya, ya, wa awsatihi, atau kadang di pertengahan malam, wa akhiri, atau terkadang di akhir malam, di sepertiga malam. Fantaha witruhu ila sahar, ya, kemudian witirnya itu ila sahar, sampai sahur, ya, menjelang terbitnya fajar, ya, menjelang terbitnya fajar. Amma an afdali waqtin li salatil laili fahuwa thuluthul lail. Adapun waktu yang paling utama untuk salat malam adalah thuluthul lail ba'da nisfihi, setelah setengahnya, ya, setelah tengah malam, yaitu thuluthul lail, ya, sepertiga malam. Sepertiga malam itu jam 2, jam 1, jam 2, jam 3, itu sudah termasuk sepertiga malam. Bahkan dikatakan juga jam 1 juga sudah termasuk sepertiga malam, ya.
Kemudian juga Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, jika seseorang itu khawatir tidak terbangun di malam harinya, maka hendaklah dia witir, ya. Hendaklah dia witir sebelum tidurnya, atau salat malam juga tidak mengapa. Salat malam sebelum tidurnya, yaitu witir sebelum tidur. Dan ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi Abu Hurairah itu salat witirnya sebelum tidur. Jangan sampai kita meninggalkan salat witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat malam ini, inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawuda. Sungguh puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Dawud. Yaitu puasa hari ini, besoknya tidak, hari lusa ya puasa lagi, selang sehari. Wa ahabbas salati ilallahi salatu Dawud. Dan salat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Dawud. Ya. Awal malam tidur, sepertiga awal tidur, sepertiganya lagi bangun untuk salat malam, ya. Sepertiganya lagi untuk tidur lagi. Yaitu Nabi Dawud alaihi salam membagi malamnya 3 macam, ya, 3 bagian. Sepertiga. Ya. Kemudian kenapa salat malam yang dilakukan di sepertiga malam itu lebih utama? Karena sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itulah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit pertama. Waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit yang pertama. Dan ini hadisnya sahih. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun di langit pertama. Ya, turun di langit yang pertama. Ila sama'i dunya, langit dunia ini pertama, langit yang pertama. Hina yabqa thulusul lailil akhir. Ya, di sepertiga malam terakhir. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengatakan, yad'uni man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa saja yang berdoa kepadaku, sungguh saya akan mengabulkannya. Wa may yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa saja yang minta kepadaku, maka sungguh saya akan memberinya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang beristighfar, minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Lihat, ini keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala turun di langit yang pertama. Turun di langit yang pertama sambil mengatakan 3 ini. Ya, siapa yang berdoa dikabulkan, siapa yang minta akan diberi, siapa yang istighfar akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan yang turun adalah rahmat, tidak mungkin rahmat mengatakan demikian. Ya, rahmat mengatakan siapa yang berdoa, enggak. Allah lah yang mengatakan demikian. Ya. Kalau kita mengatakan kalau turun setiap malam, dong beda-beda turun di Amerika dan seterusnya. Jadi Allah enggak naik-naik. Maka ini adalah pemikiran yang menggunakan akal semata, ya. Turunnya ini mereka katakan turunnya seperti manusia, ya, seperti makhluknya. Jadi mereka mengira turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk, ya, sehingga mereka mengatakan demikian, ya, mengandai-andai dengan akal mereka. Dan ini sungguh jauh dari yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian sunnah yang kedua, as-sunnatu ay yaquma bi 11 raka'atan. Sunnah yang kedua untuk salat malam adalah hendaklah dia salat malam 13 rakaat bersama witirnya. 13 rakaat. 11 dan 13 juga. Ya, 11 atau 13. Karena riwayat yang lain juga 13, ada juga 11. Ya. Namun Nabi SAW senantiasa atau sering sholat malam dengan 11 rakaat. 11 rakaat. Dan ini yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan lihat, yang diceritakan oleh Aisyah di sini adalah yang dilihat di dalam rumah.
yang dilihat di dalam rumah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu bersama Aisyah. Ya. Adapun di selainnya Aisyah nggak tahu, sehingga para ulama mengatakan salat malam itu tidak ada batas rakaatnya. Ya, salat malam itu tidak ada batas rakaatnya. Dalam hadis yang lain juga ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, kaifa salatul lail? Bagaimana salat malam?" Matsna, dua rakaat. Ya. Di sini enggak dibatasi 2 rakaat sampai 11 salam enggak. Ya. Namun yang lebih utama adalah salat 11 rakaat. Salat malam 11 rakaat. Ya. Kemudian yang ketiga, minas sunnati ay yastaftiha salatal laili bi rak'ataini khafifataini. Di antara sunnah untuk salat malam adalah dia membuka salat malam itu dengan 2 rakaat khafifataini, 2 rakaat ringan. Ya. Jadi sebelum kita mulai salat malam, maka bukalah terlebih dahulu dengan 2 rakaat yang ringan. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail li yusalli istaftaha atau iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin salat malam, ya, jika Rasulullah SAW bangun kemudian untuk salat malam, maka Rasulullah membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, ini agar semangat membuka salat malamnya dengan 2 rakaat ringan. Yang keempat, minas sunnati ayyatiya bil istiftahatil waridati fi salatil laili wa min dzalik. Ya. Dan di antara sunnah juga adalah membuka salat malam dengan, maksudnya di sini membaca istiftah, ya, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram dengan doa-doa iftitah yang telah warid, yang telah praktekkan oleh yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Ya. Maka dari sinilah para ulama berselisih pendapat, ya, boleh enggak doa iftitah ini dibaca di salat fardu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa membacanya di salat malam. Maka yang benar adalah boleh. Apa yang dilakukan di salat sunnah boleh juga dilakukan di salat fardu, kecuali ada dalil khusus yang mengkhususkannya. Ya. Namun boleh tidak kita membaca subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, atau membaca apalagi Allahumma ba'id baini wa baina khata'i dan seterusnya, boleh ketika salat malam. Apa yang dilakukan di fardu boleh juga dilakukan di sunnah, kecuali dalil yang mengkhususkannya. Ya. Yang kelima, minas sunnati ay yutila qiyamahu wa ruku'ahu wa sujudahu. Dan di antara sunnah juga dalam qiyamul lail adalah memperpanjang berdirinya, rukuknya, kemudian sujudnya. Fatakunu jami'u arkanis salatil fi'liyati qaribatan minas sawa'i. Ya, maka sehingga semua rukun-rukun salat, rukun-rukun fi'liyah, rukun-rukun yang berupa perbuatan itu lamanya sama. Ya. Jadi lamanya itu sama. Misalnya qiyamnya, berdirinya itu 15 menit misalnya, atau 10 menit atau 5 menit, ya, maka rukuknya juga 5 menit, sujudnya 5 menit, seperti demikian. Ya. Yang keenam, wa ayyatiya bis sunanil waridati fi qiraatihi wa min dzalik. Ketika membaca surah setelah Al-Fatihah, maka hendaklah dia memperhatikan sunnah-sunnah berikut. Ya. Yang pertama, ayyaqra'a mutarassilan. Dia membacanya dengan tartil, mutarassil, dengan santai. Ya. Wal maqsudu annahu la yahdur. Yaitu maksudnya tidak hadar. Ya, tidak dibaca hadar. Hadar itu seperti bacanya Syekh Sudais. Itu hadar, cepat tapi bertajwid. Ya, itu hadar namanya. Ya. Kemudian ini sunnahnya. Yang kedua adalah ayyuqatti'a qira'atahu ayatan. Jadi setiap waqaf berhenti. 1 ayat berhenti, 2 ayat berhenti, 3 ayat berhenti. Gitu maksudnya. Ini sunnahnya. Ya, tidak menyambung. Kemudian yang ketiga, idza marra bi ayati tasbihin sabbaha. Jika dia melewati ayat atau membaca ayat yang berupa tasbih, maka dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau mengucapkan subhanallah, bertasbih. Ya. Wa idza marra bi ayati su'alin sa'ala.
Jika dia melewati atau membaca ayat tentang surga, ya, maka dia berdoa minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya. Wa idza marra bi ayati ta'awudzin ta'awwadza. Jika dia melewati ayat, ya, membaca ayat berupa tentang ancaman neraka, siksa neraka, maka ta'awwadza. Dia berta'awudz. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya. Kemudian yang ketujuh, minas sunnati ayyusallima min kulli raka'ataini. Termasuk sunnah adalah hendaklah dia salam di setiap 2 rakaatnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala qama rajulun faqala ya Rasulullah kaifa salatul lail. Nah, di sini. Wahai Rasulullah, bagaimana salat malam itu? Caranya seperti apa? Qala Rasulullah SAW, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khifta subha fa'autir bi wahidah. Kalau engkau takut, ya, datangnya waktu subuh, maka witirlah 1 rakaat saja. Ya. Nah, misalnya, ya, kita salat witir 3 rakaat misalnya, atau 1 rakaat. Ketika di tengah bacaan Al-Fatihah atau surah terdengar azan, apa kita batalkan atau tidak? Tidak. Lanjutkan salat witirnya. Ya, kecuali kalau sudah dengar azan baru dia mau salat, ini tidak boleh. Yang ke-8, minas sunnati qira'atu suwarin muayyanatin fi akhiri 3 raka'atin. Ya. Termasuk sunnah adalah ketika salat witir, ya, di 3 rakaat misalnya, dia salat witirnya 3 rakaat, dia membaca surah-surah yang ditentukan. Surah-surah yang telah diamalkan, yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Dan rakaat ketiga boleh membaca trikul, ya, digabung. Langsung 3 surah boleh. Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu boleh. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh, ya, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, minas sunnati ay yaqnuta fi witri ahyanan. Ya. Di antara sunnah juga adalah hendaklah dia kunut. Hendaklah dia kunut di witirnya, ya, namun terkadang-kadang. Ya, kadang-kadang dia atau kunut di witirnya, ya. Kadang-kadang dia kunut di witirnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innal qunuta yutlaqu 'ala al-qiyam was-sukut wa dawamil ibadah wad-du'a wa tasbih wal khushu'i. Ya. Kunut itu adalah artinya bisa berdiri, ya, artinya bisa diam, artinya bisa dawamul ibadah, senantiasa beribadah, artinya juga bisa doa, artinya juga bisa tasbih, artinya juga bisa khusyuk, ya. Namun kunut yang kita masuk di sini adalah doa. Doa apa? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, dan seterusnya. Ya. Wa dzalika fi raq'ati tsalitsa allati yaqra'u fiha surat al-ikhlas. Ya. Tempatnya kapan? Di rakaat yang ketiga. Ya, di rakaat yang ketiga, rakaat yang dia membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Wal qunut fil witri minas sunnati fi'luhu ahyanan wa tarkuhu ahyanan. Dan kunut di saat witir itu sunnahnya adalah mengerjakan kadang-kadang dan meninggalkan kadang-kadang. Terkadang kita tinggalkan, terkadang kita kerjakan. Wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wal aula ay yakuna at-tarku akthar min al-fi'li. Inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang paling utama adalah dia lebih banyak meninggalkan kunut witir daripada mengerjakannya. Itu yang paling utama, ya, ayakuna tarku aktsara minal fi'li, ya. Jadi meninggalkan lebih banyak, lebih sering kita tinggalkan daripada mengerjakan witir. Karena kunut witir. Karena khilaf para ulama, adakah dalil yang mengatakan adanya kunut witir? Ya. Karena doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Allah beri니 fiman hadait itu para ulama juga khilaf, ya.
Nanti kita akan bahas di sini. Masalah atau alasannya ya kenapa ditinggalkan lebih sering daripada mengerjakannya, yaitu doa witir, doa kunut witir. Li'anna ja'at ahaditsu katsiratun tasifu witra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah. Karena telah banyak hadis yang meriwayatkan witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, dari Ummu Salamah, dari Ibnu Abbas, Huzaifah, Ibnu Mas'ud. Wa laysa fi syai'in minha annahu qanata fil witri. Ya. Dan mereka dalam hadis-hadis mereka itu tidak pernah menjelaskan Rasulullah kunut di witirnya. Wa Aisyah minal mulazimina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah dialah yang senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun lam tanqul annahu qanata fi witrihi. Namun Aisyah tidak pernah menukil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunut di witirnya. Ya. Masalah adalah hal thabata al-qunutu fil witri min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi. Apakah kunut itu emang benar ada dari perkataan Nabi atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka di sini juga khilaf para ulama ya tentang hal ini. Ada yang mengatakan annahu thabitun Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi wa fi'lihi. Ya, itu adalah sabit benar-benar ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan dan perbuatannya. Perbuatannya misalnya adalah anna Rasulullah sallallahu qanata fil witri qabla ruku. Rasulullah sallallahu kunut witir sebelum ruku. Ya, kunut witir sebelum ruku. Adapun perkataan Nabi sallallahu adalah dari Al-Hasan cucunya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat, ya, sebuah bacaan witir, kunut witir, Allahumma hdini fiman hadait. Namun para ulama mengatakan yang di sini adalah kalimat yang diajarkan tanpa ada kalimat fil witri. Ya, kalimat kunut witir. Ya. Al-qaulu tsani, ya, kemudian perkataan atau pendapat yang kedua adalah annahu lam yasbut Nabi sallallahu alaihi wasallam kunutul witri la min qawlihi wala min fi'lihi. Ya, tidak ada ya ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut witir, baik dari perkataannya atau perbuatannya. Namun ini dipraktikkan oleh para sahabat. Ya, dipraktikkan oleh para sahabat. Dan tentu para sahabat tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin bisa jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ada juga para sahabat yang melihat Rasulullah SAW kunut ketika witirnya. Ya. Wa hadzal qaul huwa al-azhar. Ya. Kemudian wa halil qunutu yakunu qabla ar-ruku'i aw ba'dahu. Apakah kunut witir itu sebelum ruku atau sesudahnya? Ya. Maka di sini al-amru fihi wasi'. Perkaranya luas, yaitu boleh sebelum ruku, boleh juga setelah ruku. Namun yang sesuai dengan bacaan sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar, Allah akan mendengar, mengijabahi doa, maka baru kita baca salat baru baca apa itu doa kunut witir, ya, maka itu lebih tepat. Ya. Namun boleh sebelum ruku, boleh setelah al-ikhlas, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian baru dia angkat tangannya untuk kunut witir. Ya. Kemudian ruku. Nah, atau boleh juga setelah ruku. Imam Bukhari rahimahullah membuat babul qunuti qabla ar-ruku'i wa ba'dahu. Bab yang menjelaskan tentang kunut sebelum dan sudah ruku. Ya, sebelum dan sesudah ruku. Lakin al-qunuta ba'da ar-ruku' aktsar min al-ahadits an-nabawiyyah. Akan tapi kunut setelah ruku itu lebih banyak disebutkan dalam hadis. Ya, namun boleh kita kunut witir, ya, sebelum ruku. Masalah, ya, di sana ada permasalahan. Wahal yarfa'u yadayhi fi kunutil witri. Apakah ketika kunut witir mengangkat tangan? As-sahih annahu yarfa' yadayhi. Yang benar adalah mengangkat kedua tangan. Wa bihi qala jumhurul ulama. Inilah pendapat kebanyakan para ulama. Li thubuti dzalika an Umar radhiyallahu anhu kama 'inda al-Baihaqi wa sahahu.
Qala al-Baihaqi inna adadan minas sahabati radhiyallahu anhum rafa'u aydiyahum fil qunut. Ya, kebanyakan para sahabat mengangkat kedua tangannya ketika qunut witir. Ya. Kemudian masalah bi ayyi syai'in yabda'u qunutahu fil witri. Ya. Dengan kalimat apa dia memulai kunutnya ketika witir? Apakah langsung Allahumma hdini fiman hadait, atau boleh dengan memuji Allah, baca salawat baru kemudian Allahumma hdini fiman hadait? Itu yang benar. Ya. Boleh dia langsung Allahumma hdini fiman hadait, boleh juga dia memuji Allah kemudian bersalawat baru membaca Allahumma hdini fiman hadait. Kemudian boleh juga menutup ya kunut witir ini dengan salawat. Ya, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, baru dia sujud misalnya. Ya. Kemudian masalah lagi, hal yamsahu wajhahu biyadaihi ba'da du'ail qunuti. Apakah boleh dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah kunut witir? Ya, setelah kunut witir. Yang sahih adalah annahu la yusannu, ya, la yusannu mashul wajhi ba'da al-intihai min ad-du'a'i li'adami ad-dalil 'ala dhalik. Ya. Tidak ada sunnah mengusap wajah setelah berdoa, ya, karena tidak ada dalil yang menjelaskan demikian. Adapun perkataan Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan karena Rasulullah SAW idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajahahu. Rasulullah SAW ketika selesai berdoa, Rasulullah tidak menurunkan tangannya kecuali setelah mengusap wajahnya. Ini hadisnya lemah. Ya, ini hadisnya lemah karena ada Hammad bin Isa al-Juhani, huwa dha'ifun la yuhtaju bihi. Dia hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Telah dilemahkan oleh Imam Al-Iraqi, Imam An-Nawawi, Ibnul Jauzi, Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah mengatakan hadisun munkarun, hadisnya munkar. Ya, zada Abu Zur'ah mengatakan akhafu alla yakuna lahu aslun. Aku khawatir hadisnya tidak ada asalnya, enggak ada sanadnya. Ya. Jadi fasunnatu tarkul mas'i 'alal wajhi ba'da du'a, ya. Jadi yang sunnah adalah meninggalkan mengusap wajah setelah berdoa, ya. Baik itu dalam salat atau di luar salat. Ya, tidak mengusap wajahnya karena enggak ada hadis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa amma mashu wajhi bi yadayhi falaysa fihi illa haditsan aw haditsani la taqumu bihima al-hujjatu. Ya. Adapun mengusap wajah dengan kedua tangannya setelah berdoa, ya, falaysa fihi illa hadits, tidak ada hadisnya kecuali hanya satu hadis dan dua hadis. Akan tapi satu dan dua hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Kemudian yang ke-10, ad-du'a'u fi thuluthil lail. Ad-du'a'u fi thuluthil lail. Berdoa ketika di sepertiga malam, ya. Berdoa di sepertiga. Boleh enggak? Ada pertanyaan, boleh enggak kita berdoa setelah salat malam? Boleh. Ya. Dan yang paling utama adalah berdoa ketika sujudnya. Ya, ketika sujudnya perbanyak doa. Ya, karena pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala turun dan mengatakan tiga perkataan yang sudah kita jelaskan, ya. Kemudian yang ke-11, yusannu idza sallama min witri ay yaqula. Disunahkan ketika setelah salam dari witirnya mengatakan subhana malikil qudus 3 kali, yarfa'u sautahu bis tsalitsah. Yang ketiga kalinya dia mengangkat suaranya, misalnya subhanal qudus, subhanal qudus, subhanal malikil qudus, ya gitu. 3 kalinya, yang ketiga kalinya itu diangkat suaranya, dibesarkan suaranya dan menambah rabbul malaikatu warruh. Kemudian yang ke-12, yusannu ayyuqidha ahlahu liqiyamil lail, ya. Disunahkan untuk membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun anaknya sudah menikah, Fatimah radhiyallahu taala anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, masih dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Ya, masih diperhatikan ibadah-ibadah mereka. Beda dengan mertua-mertua di zaman sekarang. Ya, sungguh jauh dari memperhatikan ibadah menantunya. Ya, ibadah anaknya setelah menikah, ya ditinggalkan begitu saja. Mau ibadah mau tidak silahkan. Ini tidak boleh.
Ya, lihat contoh Nabi SAW masih memperhatikan, senantiasa memperhatikan ibadah menantunya, ibadah anaknya setelah menikah. Ya. Ini sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW ketika ingin witir membangunkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk salat witir, ya, untuk salat witir. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an, Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya, berkasih sayang dengan orang yang seorang suami yang membangunkan istrinya. Ketika istrinya enggak mau, dia percikkan ke mukanya air untuk bangun. Tentu ya awal-awal akan marah. Ya, begitu juga istri kalau bangun salat malam misalnya, ya, dia bangunkan suaminya. Ya. Kalau tidak mau bangun dipercikkan air. Ini akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia, ya, sungguh penuh dengan ketenangan rumah yang demikian. Ya, rumah suami istri salat malam. Ya, subhanallah, ya. Kemudian terlebih lagi ketika di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Di 10 terakhir bulan Ramadan Rasulullah SAW membangunkan istrinya untuk mengisi waktu malam dengan salat malam. Ya. Yang ke-13, minas sunnati an yaf'ala al-qa'imu li laylil arfaqi bi nafsihi li'alla yu'aththir 'ala khushu'ihi. Ya. Hendaklah seorang itu salat malam ketika dia benar-benar semangat. Ya, maksudnya ketika semangatnya dia semangat untuk salat malam. Ya. Namun ketika dia malas, datang rasa malasnya, futurnya, ya paling tidak 3 rakaat lah. Nah, gitu. Jangan ketika malas dia bangun kemudian 11 rakaat. Tentu ini mengurangi kekhusyuan. Ya. Mana yang lebih tepat baginya, ya. Misalnya kalau dia fa idza asabahu futurun shalla jalisan. Kalau berdiri dia malas berdiri salat malamnya, ya, maka dia boleh dengan duduk. Nah, gitu maksudnya. Bukan maksudnya malas terus tinggalkan, tidak. Ya. Sampai dulu Zainab, ya, radhiyallahu taala anha, tusalli fa idza kasilat aw fatarat amsakat bihi. Jadi Zainab itu di musallanya dia, tempat salatnya ada tali. Ya, ada tali. Kalau dia merasa malas kemudian futur, dia sambil memegang tali itu. Ditegur oleh Nabi SAW, enggak boleh seperti ini, memaksa diri. Ya, karena dia khawatirkan kekhusyuan akan hilang. Ya. Kalau berdiri enggak mampu, maka duduklah. Ya. Udah azan kan? Kemudian ketika masih ngantuk, maka tidurlah dulu sebentar. Namun jangan sampai kebablasan. Ini biasanya kebablasan kita. Ya, kita sudah setel alarm di HP, bangun untuk matikan saja. Setelah dimatikan tidur lagi. Ya, dan ini kebanyakan. Kenapa? Karena kalau sambil ngantuk dia tidur, dia paksa, ya, dia tidur. Sambil ngantuk dia salat malam, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsah. Ya. Dia khawatirkan, dia mengira dia sedang istighfar, namun sejatinya dia sedang mencela dirinya. Nah, itu dia khawatirkan. Ya, karena ngigo dan seterusnya, ya. Ya. Kemudian di sini yang terakhir 14, as-sunnatu liman fatahu qiyamul laili ayusalliyahu minan nahari syafa'an. Ya. Yang sunnah kalau dia terluput dari salat malam, ya, karena sakit misalnya atau karena kecapean misalnya, ya, maka hendaklah dia mengqadha salat malam tersebut, ya, dengan genap, ya. Misalnya dia terbiasa 5 rakaat salat malamnya dengan witirnya, ya, 5 rakaat, maka dia qadha 6 di waktu duha. Di waktu duha dia qadha 6 rakaat. Ya. Misalnya 11, maka qadha 12. Ini yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza ghalabahu naumun aw waja'un an qiyamil lail, shalla minan nahar 12 raka'atan. Ya. Nabi SAW ketika ghalabahu naum, ketiduran sampai subuh misalnya, atau karena sakit sehingga terluput dari qiyamul lail, maka Rasulullah salat di siang hari, yaitu di waktu duha
12 rakaat. Karena kebiasaan Nabi SAW tadi salat malamnya 11 rakaat. Ya. Jadi salat malam ini sangat-sangat kita harus perhatikan. Ya, usahakan untuk bangun salat malam. Karena para ulama itu sangat menjaga salat malamnya. Ya, da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Makanya kesolehan kita dipertanyakan kalau kita jarang salat malam. Ya. Di antara para ulama juga mengatakan, ya, kalau bukan karena ada malam hari, saya tidak mau hidup di dunia, katanya. Ya, kalau nggak ada malam hari, ya, karena di malam hari itulah waktu munajat mereka, waktu untuk khalwah menyendiri mereka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkhalwat kepada, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu tentang waktul fajri sekarang, ya. Kita akan bahas waktu fajar, yaitu nanti masalah azan dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.